Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali memberkati saudara dan saya untuk sepanjang hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari yang baru dan kami percaya Tuhan memberkati lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Perlengkapi hidup kami Tuhan, limpahkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Seize the Opportunity dengan ayat yang terambil dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Puji Tuhan. Poin yang pertama yang akan saya bagikan untuk hari ini adalah berbicara tentang kesempatan kedua. Dan di ayat yang pertama dari sudah yang kita baca dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Kalau kita bandingkan dengan firman yang datang pertama di pasal yang pertama, tetapi di ayat yang ketiga, di situ dikatakan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Yunus. Dan kita bandingkan dengan firman Tuhan yang datang pertama dikatakan bahwa Yunus melarikan diri, atau dalam terjemahan aslinya dikatakan Yunus menjauhi Tuhan. Dan saya coba mencari tahu arti dari kesempatan kedua, artinya adalah kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki diri atau mengambil langkah baru setelah melakukan kesalahan. Puji Tuhan, kita sama-sama tahu. Bahkan kalau kita melihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Dan itu diperlihatkan juga kepada Yunus bagaimana Tuhan melimpah kasih setia-Nya kepada Yunus. Tuhan panjang sabar sehingga datanglah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada Yunus. Dan kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan membuang diri saudara dan saya meskipun kita pernah gagal. Bahkan kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Jadi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih yang menunggu saudara dan saya dan memberikan kesempatan kedua untuk kita berubah, melakukan sesuatu hal yang dulu pernah jatuh dalam kesalahan dan kita bangkit kembali untuk menikmati kemurahan Tuhan, melakukan kesempatan yang kedua. Dan kita sama-sama percaya bahkan seorang Rasul Paulus pun pernah berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, dia katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, berusaha keras kepada apa yang di hadapanku, apa yang ada di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Panggilan berbicara tentang undangan sorgawi. Jadi kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus di saat masih bernama Saulus. Dan Tuhan mengubah itu dan dia mulai melupakan kebanggaan-kebanggaan di masa lalunya dan dia mulai memakai kesempatan keduanya itu untuk berusaha keras. Untuk dia berlari kepada satu tujuan yang dikatakan panggilan sorgawi atau undangan sorgawi. Bahkan kita akan melihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-25. Apa yang menjadi jawaban kenapa Tuhan memberikan kesempatan kedua, dikatakan Tuhan memberikan kesempatan sehingga mereka mengenal kebenaran. Kata kebenaran artinya sehingga mereka menghormati Tuhan. Jadi adanya kesempatan kedua dalam hidup saudara dan saya agar kita dibawa kembali kepada Tuhan untuk kita menghormati Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kasih dan Dia selalu akan memberikan kesempatan walaupun tidak banyak, mungkin tidak ada kesempatan ketiga atau keempat, tetapi percayalah kesempatan itu mengajarkan
kepada saudara dan saya untuk kita menghormati Tuhan. Dan berikutnya dalam poin yang kedua, berbicara tentang ketaatan yang dimulai dari mendengarkan sungguh-sungguh. Itu dapat kita lihat di saat firman Tuhan datang untuk yang kedua kalinya kepada Yunus di ayat yang ketiga, dikatakan dalam pasal 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah, bersiaplah pergi. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan maka Yunus mentaati dan pergi. Jadi kita bisa katakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk kita kembali taat kepadanya dengan cara kita dengar-dengaran firman-Nya. Dan apa yang Yunus sudah perlihatkan, apa yang Yunus perbuat dalam kehidupannya, bahwa dia akhirnya taat dan dia bergegas pergi untuk melakukan perintah Tuhan. Berbicara tentang dengar-dengaran dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, kalau kita lihat ada berkat yang Tuhan berikan di saat kita dengar-dengaran perkataan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, di saat kita dengar-dengaran suara Tuhan dan kita taat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tadi dalam Ulangan, ada berkat. Berkat berbicara tentang hadiah, berkat berbicara tentang anugerah. Bahkan kalau kita melanjutkan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, firman Tuhan katakan, ia akan meluruskan jalanmu, ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik, asalkan kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, asalkan kita mau taat dengar suara Tuhan. Poin yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Kita sama-sama tahu bahwa Yunus diperintahkan oleh Tuhan adalah untuk mengadakan pertobatan kepada Niniwe. Ada satu kehendak Allah yang dihadirkan dalam kehidupan Yunus untuk dia datang hadir ke Niniwe dan dia mengadakan pertobatan kepada Niniwe. Dan itu disampaikanlah satu seruan di ayat yang kedua pasal yang ketiga dalam Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ada seruan. Seruan artinya khotbah. Yunus dihadirkan ke Niniwe untuk khotbah. Dan apa yang menjadi alasan bagaimana Tuhan menyuruh Yunus itu dapat kita lihat di Yunus pasal pertama di ayat yang kedua. Karena di situ dikatakan di bagian terakhir, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan dari orang-orang Niniwe telah sampai kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan kejahatannya sampai berbau busuk, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi puji Tuhan, lewat kehadiran Yunus memakai kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan bahwa orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe percaya kepada firman yang disampaikan oleh Yunus dan mereka percaya kepada Allah. Dan Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Allah mengubah keputusannya dan tidak jadi menghukum mereka. Karena Allah melihat pertobatan mereka, Allah melihat kesetiaan mereka. Kalau kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi tujuan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk memberikan kesempatan juga kepada bangsa Niniwe untuk percaya kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan, untuk memberikan damai, untuk memberikan pertumbuhan kehidupan kerohanian saudara dan saya.
Bahkan kita perlu ingat bahwa rancangan Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 adalah rancangan yang menghadirkan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Di saat kita mau taat dengar-dengaran, di saat kita mau melakukan, bahkan diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, dan kita melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, mengucap syukur kebenaran firman telah kami dengar. Firman-Mu adalah kebenaran dalam kehidupan kami, dan kami diajar untuk menghormati Tuhan. Bagaimana Tuhan telah banyak memberikan kami kesempatan untuk kami menebus kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan ketaatan untuk melakukan itu semua. Diberkatilah kami semua Tuhan, diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan melimpahkan kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.